Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'ila'i kalimatillahi al-ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Walil imam beserta para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga para ahlus sufa yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi calon Ma'had Putra ya, yang mudah-mudahan dengan kita jadikan tempat untuk taklim ini, Allah turunkan berkah di tempat ini dan mudah-mudahan bisa segera berbentuk bangunan untuk bisa ditempati sehingga tujuan kita bisa lebih cepat tercapai. Nah, anak-anakku semuanya, Lusufa khususnya dan juga para asatid, saya akan menjelaskan. Saya tanya, ayat yang paling sering kita baca itu apa? Ayat apa? Ayo, ya ceritanya. Yang muslim ini, yang ayat yang paling sering dibaca apa? Ayat kok, surah Al-Fatihah itu surah apa? Ini muslimat, ayat yang paling sering dibaca apa? Ayat kursi. Betul. Ayo, apa yang paling sering dibaca? Ya Bismillah, ya kan? Berapa kali udah pagi ini kamu baca basmalah, ya? Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat yang paling sering saya lihat. Kalau kamu lebih baca banyak ayat kursi juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita hayati, saya yakin kebanyakan orang itu dalam seharinya itu mesti lebih banyak membaca basmalah, ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, daripada ayat kursi. Waktu sholat kamu baca ayat kursi nggak? Enggak kan? Loh. Bacanya kapan? Waktu zikir kan? Berapa kali? Sekali. Nah, waktu sholat kamu baca basmalah nggak? Berapa kali? Berkali-kali kan? Nah, coba dihitung itu. Minimalnya kan 17 kali kan? Minimal itu ya. Kan kita baca ayat-ayat misalnya sholat subuh tadi, baca basmalahnya berapa kali? Minimal 2 kan? Nanti kalau mau baca surat lagi kan baca basmalah lagi, berarti 4 sudah ya. Ini pertama basmalah di surah Al-Fatihah, kemudian yang kedua basmalah di surah yang akan dibaca, 4 lah. Dan nanti sholat duhur bisa 8 kali untuk baca basmalah. Jadi basmalah memang ayat yang paling sering dibaca. Setuju nggak? Nah, setuju ya. Besok lagi kalau ditanya bisa jawab. Jadi ayat yang paling sering dibaca oleh umat Islam apa? Basmalah ya. Apa bedanya basmalah dengan bismillah? Anda tahu kan? Makanya taklim maksudnya gitu. Nah, basmalah itu ucapan bismillah. Jadi seperti mari kita baca istighfar. Baca apa? Astaghfirullah. Nah, itu. Mari kita baca tasbih. Apa? Subhanallah. Mari kita baca takbir. Jangan takbir gitu, enggak kan? Mari kita baca takbir apa? Allahu Akbar. Nah, istilah gitu.
Mari kita baca hamdalah. Nah, begitu. Mari kita baca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita baca tarjih. Nah, mari kita baca sabhalah. Ya Pak, sabhalah. Subhanallah. Nah, mari kita baca sabhalah. Itu istilah. Mari kita baca basmalah. Nah, gitu ya. Itu bagi yang tahu, kalau nggak tahu lah podo wae. Nah, ya. Mari kita baca bismillah. Nah, sebetulnya kurang tepat. Mari kita baca basmalah. Bunyinya basmalah apa? Ya. Jadi itulah ayat yang sering kita baca. Sementara surat yang paling sering kita baca surah apa? Al-Fatihah. Ya, bukan surah Yasin kan? Nah, ya, surah Al-Fatihah. Sekarang dibaca bareng-bareng. Siapa yang belum hafal? Hafal semua kan? Hafal semua. Kalau nggak hafal ya, sholatnya tidak sah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ayo baca bareng-bareng dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin masuk Fatihah bukan? Bukan ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan basmalah. Basmalah saja ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi hamdalah. Hamdalah dan seterusnya. Anak-anakku semuanya, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, memang basmalah ini satu ayat yang sangat dahsyat. Karena menurut para ulama, Al-Quran itu terkumpul di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terkumpul di basmalah. Basmalahnya berkumpul di huruf ba. Nah, jadi ilmu semuanya itu kumpulannya itu di huruf ba. Ba artinya apa? Nah, kenapa orang manusia huruf yang pertama diucapkan itu adalah huruf ba. Jadi seluruh, bahkan ya seluruh manusia itu yang diucapkan pertama kali adalah huruf ba, bukan yang lain. Siapa tahu dalilnya? Nah, di dalam surah Al-A'raf, insya Allah 172, Allah kan bertanya kepada kita semuanya waktu di alam arwah. Alastu birabbikum? Terus mana? Qalu bala. Nah, Allah bertanya kepada semua arwah manusia, bahkan semua makhluk. Alastu birabbikum, bukankah saya itu Rabbmu? Itu manusia sebutnya. Qalu, mereka menjawab. Apa tadi? Nah, apa yang di pertama hurufnya apa tadi? Nah, kan gitu. Jadi ba itu adalah huruf yang pertama diucapkan oleh manusia. Nah, ini. Jadi berarti saya tidak akan menjelaskan basmalah. Saya menjelaskan ba-nya saja. Nah, ya itu.
Kemudian ba ya tadi diharokati dengan bi, dengan kasroh, jadinya huruf jer ya, bi. Bi arti utamanya apa? Dengan, ya. Dengan atau bi tadi, para ulama menyatakan minimalnya punya 3 pengertian bi tadi atau dengan tadi. 1, menunjukkan kedekatan. Saya dengan istri saya kemarin. Berarti bareng-bareng. Loh, itu yang pertama. Menunjukkan apa? Kedekatan. Yang kedua, adanya keinginan atau amalia saling tolong-menolong, saling membantu. Dengan huruf bi tadi. Jadi karena dekat, dia bisa membantu. Kalau jauh, sulit membantu. Misalnya tadi saya dengan istri saya mau jatuh. Kalau jauh, bisa nggak saya nolong? Nggak bisa paling. Paling tak naik ini. Tangi dewe. Nah itu. Nolong nggak itu? Enggak lah. Kenapa? Jauh. Nah itu. Jadi yang kedua, dengan dekat maka orang bisa apa? Menolong. Oh, itu bi. Yang ketiga, bi ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan atau berbuat baik. Jadi kalau orang ingin berbuat baik, itu antara lain adalah dengan tadi. Dengan apa? Bi. Sekarang bisa Ustaz Imam dari Jakarta kemari jauh, tetapi kan ada transmisi udara dan sebagainya. Jadi itulah pengertian ba. Pertama apa tadi? Menunjukkan kedekatan. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, keinginan untuk berbuat baik. Jadi orang kalau ingin berbuat baik, mesti biasanya dekat. Tapi kalau tidak baik, biasanya menjauh. Kalau misalnya, ini siapa namanya kamu? Sekar Wangi. Ini siapa? Sifaur. Apa? Sifaur. Ya kurang pokoknya Sifaur. Terusannya apa? Sifaur Rahmah. Baca namanya Sifaur. Nah, nggak ada artinya itu ya. Sifa boleh, Rahmah boleh, tapi Sifaur kepotong itu. Nah, sama seperti Bismil. Nah, boleh kan, harusnya Bismillah. Nah, tadi kalau hubungannya Sifaur Rahmah dengan Sekar Pandan Wangi, pada panjang. Sekar siapa sih? Konitilah. Oh, Sekar Konitilah. Itu tadi baik, mesti dekat. Bener nggak kira-kira? Tapi kalau nggak baik, mesti jauh. Mau dekat aja menjauh. Nah ini wah dekat dengan Sekar, mesti golek yang baik kan gitu. Nah itulah makanya sebetulnya kalimat ba ini dahsyat sekali. Jadi dengan ba itu tadi Allah mengisyaratkan kepada kita. Pertama agar kita ini selalu berdekatan. Yang kedua kita ini harus saling tolong menolong. Yang ketiga, kita ini harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Maka pernah imam diminta oleh beberapa ulama ya di Malaysia. Coba jelaskan, ini orangnya belum pada beat. Kami ingin menjelaskan, kami ingin mendengar penjelasan jamaah dari perspektif ilmiah. Nah, karena memang orangnya ya banyak ya ilmuwan. Ada yang tamatan Liverpool tahu kamu? Paling sepak bola kan. Nah, itu Universitas Liverpool. Jadi, di mana Liverpool? Inggris. Ada yang tamatan Al-Azhar. Itu hafal qiraah asroh.
Kamu kiroah satu aja nggak apa-apa. Karena di Quran ini ada kiroah pertama bacaan dia, kemudian kiroah sab'ah, kemudian kiroah asyroh. Katanya apa? Nah, terus saya bilang begini, setelah kita sepakati dulu apa sih ilmiah itu. Ilmiah, menurut saya, ilmiah itu yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Quran, tidak ilmiah. Karena sesuatu dinamakan ilmu, itu kalau sesuai dengan kenyataan. Maka dalam istilah usul fikih ada namanya al-ilmu ma'rifatus syai'i ala ma huwa fil waqi'. Mengetahui tentang sesuatu, pengetahuan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya, ini apa? Air kan? Lah kamu bilang, ini api. Nah, ilmiah bukan? Bukan, uang air kok dibilang apa? Itu. 2 tambah 2 berapa? 4. Sesuai nggak dengan kenyataan? Buktinya mana? Nah, ini 2 wes hitungan, bro. Nah, itu sesuai dengan kenyataan. Ini muslimin, bener nggak? Nah, saya bilang, mana yang muslimat? Ini. Berarti saya tidak punya berarti saya goblok kan? Nah, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Mana hampir majelisnya? Itu yang di belakang. Bener nggak? Nggak benar. Ini hampir majelisnya. Ini sesuai dengan kenyataan. Mana muslimatnya? Ini. Bener nggak? Nah, itu namanya ilmu. Nah, Al-Quran itu semuanya sesuai dengan kenyataan. Sepakat saya bilang gitu. Nah, sepakat. Jadi kalian ini belajar Quran sebenarnya belajar tentang segala macam ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang belajar Quran, yang ngerti Quran, berarti dia mengetahui ilmu orang-orang yang terdahulu, mengetahui ilmu orang-orang yang sekarang, mengetahui ilmu orang-orang yang akan datang. Dan semuanya sesuai dengan kenyataan. Karena memang ilmiah. Misalnya orang terdahulu, kalian ingin tahu bagaimana Fir'aun laknatullah alaih kepada di Quran. Sesuai ada, Fir'aun ada. Loh. Yang kenyataan sekarang misalnya, orang Islam harus sholat ada. Yang akan datang, bagaimana nanti hari kiamat. Nah, ini sesuai dengan kenyataan, itulah ilmu. Maka kembali tadi saya sampaikan, ya kita sepakat ya, jadi yang namanya ilmiah itu yang sesuai dengan apa? Quran. Nah, dari ayat pertama surah Fatihah ini saja, itu sudah menunjukkan kita manusia umumnya atau muslim Indonesia itu harus berjamaah. Karena tadi, orang berjamaah itu sendiri apa dengan orang lain? Udah dengan satu. Kan betul kan? Nggak mungkin jamaah sendiri. Kecuali dalam istilah definisi walau wahdah ya, tapi ada walau qalil ya, wa ingkol. Nah, kalau orang jamaah, sholat jamaah, mesti ada yang lain kan? Kamu sholat jamaah dengan siapa? Saya sendiri ya, namanya nggak jamaah. Jadi itu satu. Kalau orang ingin berjamaah mesti dengan yang lain. Yang kedua apa tadi pengertian B? Saling tolong menolong. Orang berjamaah itu mesti keinginannya saling tolong, tidak malah ingin saling mengganggu. Tidak. Jadi seperti kita berjamaah di dalam hewanan yang itu, kita ingin menolong orang yang lain. Umat Islam pun begitu. Harusnya memang ya semacam itu. Tidak saling bermusuhan. Maka tidak ada dalam jamaah saling bermusuhan, tidak ada. Mesti saling tolong apa? Tolong menolong. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Ingin berbuat baik. Itulah jamaah. Ya dari huruf B saja sudah menunjukkan muslimin ini harus berjamaah. Belum kalau diurai lain, maka terus saya uraikan, Bapak, ya. Walaupun tidak seluas ini. Lagi, dalam surah Fatihah itu menunjukkan kalau kita ini harus berjamaah. Terutama di ayat
ihdinas siratal mustaqim. Loh, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Loh. Sholatnya sendiri ya bacanya ihdina, sholatnya bersama-sama juga ihdina. Gak boleh karena kamu baca sholat sendiri, ihdini siratal mustaqim. Sah nggak sholatnya? Padahal sholatnya sendiri. Lah. Jadi ya Allah tunjukkanlah kami orang banyak pada jalan yang lurus. Ini sudah menunjukkan berjamaah. Jadi dari surah Fatihah itu sendiri sudah menunjukkan kalau kita muslim ini harus berjamaah. Lah begitu. Alhamdulillah akhirnya paham. Nah, mereka kemudian beat. Tandanya paham kan beat ya. Nah, itu yang tadi yang dari Mesir beat, yang dari Liverpool juga beat, yang dari beat. Nah, jadi itu. Jadi huruf B ini memang sangat dalam pengertiannya. Setelah ba, nah, setelah B apa? Ism. Nah, ya. Ism atau nama itu pengertian ini. Sesuatu yang menunjukkan kepada yang lain. Itu namanya nama. Ini apa namanya? Air kan? Nah, ya, air itulah nama. Ini apa namanya? Mik. Nah, itu apa namanya? Kursi. Namanya apa? Meja. Coba bayangkan kalau dunia tidak ada nama. Nah, bayangkan aja. Dunia nggak ada nama. Kayak apa coba? Ya hilang kehidupan. Dah, ini apa? Nggak ada namanya. Dah, ini apa? Nggak ada namanya. Ini bisa hidup karena ada nama. Dah, ini yang karena yang saya kenal dua dicari. Saya mau nyari anak Subah. Nah, siapa Pak? Nggak ada nama. Lah, ketemu nggak? Misalnya, atau siapa berbaca namanya? Burhan. Coba nama mau nyari anak Subah, siapa? Burhan. Nah, ini ketangkap. Nah, ya ini. Itu artinya diketahui. Coba bayangkan kalau dunia tidak ada nama. Wis pusing. Bahkan mungkin dunia ini hilang. Oleh karena itu setelah tadi B, Allah menunjukkan, menyampaikan sesuatu yang paling penting, yaitu nama. Makanya Nabi Adam oleh Allah yang pertama kali diajarkan apa? Nama kan? Apa ayatnya? Coba ingat. Ayo coba ayatnya soal Nabi Adam diajar nama. Gimana? Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Bareng-bareng baca. Wa'allama. Nah, makanya kalau belajar ilmu nahwu yang dipelajari apa dulu? Isim dulu, fi'il dulu, apa huruf dulu? Isim. Nah, ini karena ngikuti Quran. Quran yang pertama diajarkan kepada Nabi Adam, Quran mengajarkan kepada kita yang bahasanya yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah apa? Nah, nama. Pas. Makanya itu kamu belajar nahwu mesti pertama isim. Tidak tiba-tiba huruf. Wah, ya sulit. Enggak ketemu itu. Inilah pentingnya nama. Jadi dunia akan hilang kalau tidak ada nama. Maka nama penting enggak?
Maka jangan percaya dengan kata orang. Apalah arti sebuah nama? Loh, penting sekali. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan pada kita. Kalau memberi nama anak harus yang baik. Yang baik tidak mesti bahasa Arab. Loh, karena ada bahasa Arab ini artinya jelek. Misalnya punya anak namanya Siti Munafikoh. Loh. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Nah, atau misalnya namanya Ahmad Kafirin. Naudzubillah min dzalik. Nah kan? Oleh karena itu orang Jawa biasanya kalau punya anak diberi dulu ya, diberi nama depannya Su. Loh, Su artinya apa? Su artinya baik. Su itu artinya apa? Baik. Soeharto. Loh, harta yang baik. Soekarno, niat yang baik. Apalagi? Surahman itu campuran Arab sama Jawa, kan? Nah, jadi banyak kan begitu pakai su. Jadi inilah nama yang perintah Rasulullah. Jadi nama yang baik itu minimalnya 3 atau 2. 1 artinya baik, 2 mudah diucapkan dan tidak sama seperti orang kafir. Jadi nama yang baik itu artinya harus baik. Walaupun mudah diucapkan artinya nggak baik, ya nggak bisa. Karena ya nama itu sebetulnya doa. Nah, misalnya punya kafir sini, waduh. Nah, kalau misalnya yaksa sini, loh. Artinya doa supaya saya takut, jadi orang takut. Maka saya penakut, ya ini. Takutnya pada siapa? Pada Allah. Nah misalnya kan begitu. Maka nama yang terbaik itu namanya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Terpuji atau Ahmad dan seterusnya. Itu mudah diucapkan. Nah itulah nama. Itulah pentingnya apa? Nama. Dah sampai situ aja. Karena matahari sudah terbit kepanasan nanti ke siang. Terutama saya yang panasan. Nah dari nama-nama itu semuanya sak dunya, ngerti sak dunya artinya apa? Nah, itu nama yang paling sering disebut Allah. Ya, coba ayo yang mau berani bantah. Bukan, nama yang paling sering disebut Tulkinem. Mesti Allah. Ya ini. Bahkan orang kafir pun itu dia akan bilang Allah. Kalau kita dalam surah Luqman kurang lebih. Wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nah, orang kafir ditanya, "Fir," begitu ya. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? Allah. Lu orang kafir aja begitu. Apalagi kita. Tiap hari saya yakin nih baca Allah itu berulang-ulang. Zikir itu hampir semuanya menggunakan kata Allah. Subhanallah, alhamdulillah, malah Allah namanya. Sebelum akbar, Allahu akbar. Zikir apa semuanya gitu. Astagfirullah. Loh. Maka setelah nama yang paling penting adalah Allah. Loh. Allah itu apa? So, saya tahu. Allah Rabbil Alamin. Itu mah terusannya alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ayo siapa tahu Allah itu siapa? Apa? Oh, masa itu Yesus Tuhan juga, masa Allah. Itu berhala Tuhan juga kan? Masa Allah. Lah, ayo tahu. Rob pemelihara. Fir'aun juga bisa pemelihara. Ibumu juga bisa jadi pemelihara. Makanya kan mudah kamu. Robbi firli wali walida warhamhuma kama Rob bayani. Nah siapa yang disebut Rob di situ? Ibu bapak kan? Nah siapa Allah? Kamu sering mengucapkan Allah. Kok Allah nggak tahu itu bangetan. Kalau tanya Tuhanmu siapa? Terus tanya Allah itu siapa? Emang gue pikirin. Lagi itu jawabannya.
Lah, Tuhannya dengan Tuhannya sendiri nggak tahu gimana? Wah, payah ini. Lah, benar ini penting nih. Kamu ditanya, siapa juga Allah itu? Pencipta, Kholik. Kalau pencipta bukan Allah. Lah. Nah, pusing kan? Ditanya sama imam, lagi Allahnya batal gimana tadi? Nah. Allah nggak tahu. Nah, makanya diingat-ingat. Biasakan kalau taklim itu bawa catatan. Karena kita ini lemah. Ya, itu. Biasakan itu. Kalau nggak bawa Quran, bawa catatan. Biasakan. Karena kalau sapi diikat dengan tali. Kalau ilmu diikatnya dengan tulisan. Allah itu adalah al-ilahul ma'bud bihaqqin. Nah, itu. Tahu artinya? Tahu belum? Apa coba? Ini yang tahu nih, nggak tahu awas aja. Ini kan jawab tahu ya, nggak tahu berdiri. Nah, Allah adalah ilahun apa? Tuhan. Al-ma'bud bihaqqin dengan benar. Itulah namanya Allah. Jadi Allah itu mesti tetapi kalau Tuhan tidak mesti, loh gitu loh. Kalau Tuhan bahasa Arabnya apa? Ilah. Nah, kalau Allah ya Allah. Jadi boleh kamu nyembah yang macam-macam. Tapi kalau tidak benar berarti kamu tidak menyembah Allah. Loh gitu loh. Udah tahu? Apa tadi? Allah itu siapa? Apa bahasa Indonesianya? Nah, Tuhan yang disembah dengan benar. Mana tadi? Bismillah. Ya. Kalau kamu pernah mikir katanya. Ada huruf, ada isim yang apabila walaupun diputus-putus tetap hurufnya punya arti. Nah, contoh yang tidak punya arti. Misalnya kursi. Saya potong. Ku. Lah, apa artinya? Enggak ada. Nah, enggak ada. Si enggak ada. Tapi kalau Allah dipotong-potong masih tetap ada artinya. Lah, lalu misalnya makat. Nah, mim enggak ada artinya. Ake enggak ada artinya. Dan enggak ada. Yang lain semua ada. Semua huruf ketika dipotong-potong artinya mesti tidak ada. Tapi kalau Allah walaupun dipotong artinya masih. Allah huruf pertama apa? Alif kan? A. Apa artinya? A. Apakah? Boleh ya? Nah itu. Terus yang kedua apa? La. Apa artinya? La. Untuk pemilik sungguh-sungguh. Bisa kan? Tapi jangan tidak ya. Nah. Terus kalau tidak kan la panjang. Lah. Terus potong lagi. Setelah la pertama, la lagi. Ada artinya enggak? Ada kan? Apa tadi ya? Yang sungguh-sungguh dan sebagainya. Terus paling belakang apa? Hu. Apa artinya? Dia. Tuh. Cari isim yang lain. Kalau yang dipotong masih tetap ada artinya. Enggak ada. Selain apa? Allah. Loh begitu. Inilah tadi. Bismillah. Baru sampai bismillah nih. Sampai separuh dilanjutkan ini. Panas ya, saya panas. Nah, ya udah lanjutkan sikatin. Setelah apa namanya? Setelah Allah, terus apa bunyinya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Rahim. Dari satu kata. Kamu udah panasan belum? Belum ya. Nah, saya berarti yang panasan. Nah, udah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini mustaq, ngerti mustaq? Yang berat banyak ngerti? Mustaq. Mustaq apa? Yang apa? Yang asalnya ya. Nah, mustaqnya dari apa nih? Rahman dan Rahim. Dari rahmat, kan? Jadi Rahman dan Rahim ini dari apa? Rahmat. Nah, kalau Rahman itu rahmat untuk semuanya. Kalau Rahim rahmat untuk khusus tertentu. Nah, misalnya orang kafir.
itu dapat rahmat dari Allah. Orang Islam juga dapat rahmat dari Allah. Itu berarti apa? Rahman. Tapi kalau yang rahim hanya untuk orang Islam. Nah sekarang saya tanya, rahmat itu apa? Nggak ngerti lagi, kamu nggak ngerti nana. Rahmat itu adalah keinginan untuk berbuat baik. Itu namanya rahmat. Jadi kalau misalnya meja ini kotor, kemudian kamu sulai, ngerti sulai? Dibersihkan. Nah, berarti kamu kan ingin berbuat baik dengan apa? Nah, berarti kamu punya sifat rahmat. Loh, melihat lantai asrama kotor, kamu sapu. Ingin supaya lantainya jadi apa? Baik. Itu namanya rahmat. Jadi keinginan untuk berbuat baik itulah rahmat. Nah, Allah itu ingin berbuat baik pertama kepada semua makhluk. Allah tidak pernah punya keinginan berbuat buruk. Itu yang Rahman. Nah, kemudian yang Rahim, Allah akan berbuat baik kepada orang-orang tertentu, yaitu orang yang mau taat kepadanya. Contoh, orang kafir dikasih napas nggak oleh Allah? Kasih. Loh, orang Islam kasih. Karena Allah ingin supaya orang kafir hidup. Kalau Allah tidak punya rahmat, kamu nggak mau sholat sama saya. Lah, tidak mau ibadah, tak pitas kamu. Ngerti tak pitas? Nah, apa? Dipilihkan kalau enggak hidungmu nah, biar kamu tidak bernapas mati. Loh, karena kamu tidak mau menyembah saya. Nah, itu namanya apa tadi? Nah, nih orang Islam nih, kamu habis sholat minum air ini rasanya gimana? Seger kan, tawar. Orang kafir minum ini gimana kira rasanya? Nah, kan gitu. Sama, orang Islam minum air seger, orang kafir minum air juga apa? Itulah sifat rahmat. Loh, cabai kamu makan pedes nggak? Kalau Fir'aun yang makan. Nah, padahal Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Allah tetap sayang tuh sama Fir'aun. Loh, yang pagi-pagi langsung sholat, badan seger karena menghirup apa? Udara. Yang tidak sholat juga tetap badan seger karena apa? Menghirup udara. Nah, itu namanya apa? Rahmat. Orang kafir makan nasi, habis makan apa? Kenyang kan? Kamu yang tidak kafir, makan juga apa? Nah, itulah sifat rahmat. Maka manusia nggak punya sifat rahman, nggak bisa. Yang punya sifat rahman hanya Allah. Lah kalau rahim bisa. Lah, karena tadi sayang kepada makhluk yang tertentu. Nah, Allah sayang kepada orang Islam. Itulah rahim. Terutama sekali nanti di akhirat. Orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk ke dalam apa? Surga. Itulah rahmat untuk orang-orang Islam. Namanya apa tadi? Rahim. Maka Rasulullah sesayang apapun, beliau tidak punya sifat Rahman, tetapi yang beliau punya adalah Rahim. Mana ayatnya? Ini terakhir. Mana ada? Rumah ubain itu jamaknya, yang mufrad aja. Ayo jawab. Teruskan ya. Laqad ja'akum, teruskan. Nah, itu berarti sudah sampai juz 10 tuh hafalannya. Kamu baru 1 juz belum apa, nggak apa-apa ya. Nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisum bil mu'minina raufur. Bukan Raufur Rahman, bukan. Raufur Rahim. Jadi kalau kamu bisa punya sifat rahim, tetapi Rahman nggak bisa. Nah, kalau Allah sayang tidak beda-bedakan. Tapi kalau kita ini kadang sayang beda-bedakan. Ada guru kurang ajar, yang cantik depan, yang pesek belakang.
Nah, Maya di gurunya kayak gini nih. Ada nggak Ustadz sini gitu? Enggak. Kalau ada tak pecat nanti. Nah, jadi kadang-kadang kita gitu. Anaknya yang pintar disayangi betul. Yang tidak pintar nggak disayang. Sebetulnya nggak boleh. Harusnya yang tidak pintar lebih disayang. Lebih diperhatikan. Ngajar orang pintar dengan ngajar orang tidak pintar. Lebih mudah mana? Ngajar orang pintar, orang tinggal tidur aja ngerti ya. Tapi kalau nggak pintar kan harus diulang berkali-kali. Nah itu. Jadi tadi sifat sayang ya. Jadi rahim yang kita miliki. Kalau Allah tidak. Oleh karena itu berbahagialah kita punya Tuhan Allah yang sifatnya apa tadi? Rahmah. Jadi ingin berbuat baik selalu pada manusia. Nah, jadi itulah kurang lebihnya penjelasan soal apa tadi? Bismillah apa basmalah? Basmalah. Yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diteruskan masih panjang. Ya udah sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian paham ya tentang kehebatan apa? Basmalah. Sebetulnya kita ini orang-orang Indonesia ini mengamalkan bismillah. Karena kan tadi bismillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Intinya di apa? Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba itu huruf yang ada titiknya kan bawahnya. Nah, berarti ba titik berarti batik. Nah, pada pakai batik. Ngarang saja saya itu. Nah, jadi itulah maka dari itu kalau kamu baca bismillah dihayati betul-betul bahwasanya memang kita ingin selalu berdekatan dengan Allah. Kita ingin minta pertolongan dari Allah. Kita minta supaya Allah berbuat baik pada kita semuanya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.